Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali melaksanakan ibadah sektor dalam rangka memelihara persekutuan dengan Tuhan yang semakin baik, sehingga iman kita juga semakin terbangun dan semakin berkualitas. Bagaimana kita tampil sebagai pribadi-pribadi orang Kristen yang menunjukkan karakteristik sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Puji-pujian, ucapan syukur, terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kasih karuniamu yang telah memelihara jiwa raga kami dari waktu ke waktu. Hingga malam hari ini, Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu denganmu lewat ibadah sektor ini. Karena itu persiapkanlah hati kami, jiwa raga kami, untuk memuji dan menyembahmu pada ibadah sektor malam hari ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu, biarlah itu yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah untuk kita pada ibadah sektor malam hari ini, saudara-saudara, diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-18, ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan untuk khotbah kita malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, filosofi orang Batak menekankan bahwa dada tartuhuk sada tiang padingdingan. Artinya kira-kira seperti ini, tidak mungkin dalam suatu bangunan hanya ada satu tiang penyangga, melainkan harus ada tiang-tiang penyangga untuk sebuah bangunan, supaya bangunan itu kokoh dan tidak mudah roboh. Tentu filosofi itu bertujuan untuk satu pekerjaan. Tidak mungkin satu orang saja bekerja untuk keperluan kepentingan umum dan orang-orang banyak. Istilah lain pernah kita dengar mengatakan tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Pikiran yang disampaikan Jitro mertua Musa kepadanya amat akrab dengan filosofi orang Batak seperti telah disebutkan itu. Ketika Israel keluar dari Mesir dan menuju perjalanan panjang, waktu itu belum ada tuntunan atau hukum yang mengatur umat tersebut. Sementara Musa harus memimpin mereka menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Maka Jitro mertua Musa mengusulkan suatu hal yang baik kepada Musa dengan argumentasi bahwa Musa tidak mungkin sendiri untuk mengatasi segala perkara persoalan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel tersebut. Karena itu
Ia harus mengangkat pemimpin di bawah Musa untuk memimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang untuk meringankan beban Musa dalam memimpin umat tersebut. Namun demikian, Musa harus jeli melihat siapakah yang pantas yang diangkat untuk menjadi pemimpin 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang tersebut. Jadi ada seleksi yang serius, yang intinya harus takut kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, usul atau nasihat yang disampaikan Jitro kepada mertuanya Musa sifatnya adalah himbauan atau saran, bukan perintah. Saran ini bertujuan untuk meringankan beban tugas Musa sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Sebelum Musa memutuskan, ia harus bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Apakah Tuhan merestui usulan yang disampaikan oleh mertuanya? Yang memberi tugas kepemimpinan itu kepada Musa atas umat Israel. Musa tetap sebagai pemimpin utama, tetapi di bawahnya akan ada pemimpin berjenjang dari jumlah ribuan, ratusan hingga puluhan. Sehingga perkara-perkara kecil tidak lagi harus Musa yang mengatasinya. Cukuplah perkara yang besar yang harus tangani Musa. Namun demikian, Musa haruslah satu-satunya yang mewakili jemaat menghadap Tuhan, tidak boleh diwakilkan. Sebab jabatan itu ia terima langsung dari Tuhan. Untuk memimpin kategorial itu harus ada syarat yang harus dipenuhi, yakni orang-orang yang berhati takut akan Tuhan, hatinya benar dan lurus, serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai pembanding kita boleh melihat organisasi militer di negeri kita. Di bawah Panglima di Mabes ada Panglima daerah atau Pangdam di provinsi, ada Korem, ada Kodim di kabupaten, ada pemimpin kompi, pasukan, dan sebagainya yang hanya berjumlah puluhan orang. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menjadi bangsa pengembara atau nomaden. Belum ada hukum yang menata kehidupan mereka, belum ada undang-undang yang menjadi pegangan mereka dalam memelihara persekutuan di antara mereka. Sementara masalah yang harus ditangani amat banyak. Ketika bangsa itu tiba di Sinai, barulah Musa menerima hukum dari Tuhan yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Menjadi tuntunan perjalanan mereka di bawah pimpinan Musa. Ternyata saran dari Jitro, mertua Musa, mendapat restu dari Tuhan sendiri. Maka Musa pun melaksanakan usul itu dengan baik. Sistem kepemimpinan Musa ini diharapkan dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Tetapi orang-orang dipilih dan diangkat Musa untuk memimpin di bawahnya bukanlah sembarang orang. Mereka harus memenuhi syarat seperti ditulis pada ayat 21 nas ini. Yakni dikatakan seperti ini. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin untuk 10 orang. Saudara-saudara sekalian, gereja masa kini terinspirasi dengan nas ini dalam memimpin perjalanan lembaga gereja di dunia ini agar dapat mencari tujuan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ada jenjang kepemimpinan mulai dari tingkat pusat, tingkat sinode hingga ke jemaat. Namun garis komando haruslah satu, itu kepemimpinan yang menghamba dan kepemimpinan kategorial. Bersama-sama kita memimpin di setiap jenjang yang diberikan kepada kita, yang membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang berhati lurus dan orang-orang yang berhati jujur. Semuanya ini diterjemahkan ke dalam tata gereja dan peraturan rumah tangga dan aturan-aturan lainnya di gereja itu sendiri. Ibu bapak yang terkasih, mengikuti penjelasan nas ini yang menekankan nasihat Jitro kepada Musa dalam memimpin umat Israel dalam perjalanan mereka menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, maka kita hendak berkata, tidak mungkin hanya satu orang saja yang melaksanakan tugas pelayanan di dalam gereja dan berjemaat.
Tidak baik juga jika ada pembiaran atau kekeliruan yang terjadi. Dalam bahasa Batak, dang dengan marsi pasobuan, adong pengurusina hola menonton. Ketika adong hakurangan, baru diributkan. Hal yang seperti itu tidak baik. Dang dengan marsi pasobuan. Setiap orang telah dipilih dan terpilih atas sebuah tugas dan jabatan di dalam jemaat, haruslah bertanggung jawab atas tugasnya itu sendiri secara jujur, tulus, dan hati yang takut akan Tuhan. Ada orang bijak yang mengatakan, kelebihan orang percaya adalah takut kepada Tuhan dan takut berbuat kejahatan saat tidak ada orang yang melihatnya. Namun warga jemaat pun sangat diharapkan untuk tetap proaktif, peduli terhadap pelayanan gereja sebagai tanda bukti kesetiaan kita mempercayai Tuhan. Tidak semua persoalan harus sampai ke pimpinan sinode, ke bisop, ke korwil. Walau mungkin ada kedekatan emosional dan sebagainya dengan mereka. Kepemimpinan jemaat ialah melaksanakan yang Tuhan kehendaki. Ini yang harus dikerjakan, terutama saat gereja kita, resort kita telah menyelesaikan pemilihan kepengurusan di jemaat. Bagaimana kita melayani Tuhan 5 tahun ke depan? Dibutuhkan hati yang jujur, hati yang lurus, pikiran yang lurus, dan bertanggung jawab. Karena pertanggungjawaban utama atas tugas yang telah kita emban sesuai dengan pilihan jemaat, pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Meski dalam segi administrasi, barangkali kita bertanggung jawab kepada pendeta resort, pemimpin resort, koril, dan pimpinan sinode. Tapi utamanya setiap tugas yang kita terima, pertanggungjawabkanlah itu kepada Tuhan dengan jujur, hati yang tulus, dan jangan bermain-main dengan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga khotbah ini memberi kita semangat melayani Tuhan, memimpin secara bersama sesuai dengan jenjang yang kita terima untuk kemajuan jemaat dan demi kemuliaan Tuhan Yesus, Raja Gereja kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah menyapa kami malam hari ini, yang membimbing kami untuk mengenal kepemimpinan yang sesungguhnya di tengah-tengah gerejamu. Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin dan semua kami akan tunduk kepada aturan-Mu. Tuhan yang berjalan di depan, kami yang harus mengikut dari belakang-Mu. Oleh sebab itu, berilah kekuatan, kemampuan kepada kami Tuhan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai jabatan yang kami terima di tengah-tengah gerejamu. Supaya kami semua bertanggung jawab melaksanakan tugas itu tanpa harus menciptakan masalah sekecil apapun. Biarlah Tuhan yang kami muliakan lewat tugas dan jabatan yang kami terima dari Tuhan, lewat kehidupan organisasi gerejamu di dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, semangati kami Tuhan. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami hati yang taat dan takut akan Allah. Hanya dengan demikian, maka pekerjaan kami akan mencapai hasil yang maksimal demi kebesaran dan keagungan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.